Romo Hani Rudi SJ dan didampingi oleh Romo Triyudo Prastowo SJ, Romo Mariono SJ, Romo Edi Mulyono SJ, dan Romo Kristiono Puspo SJ. Saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru untuk Anda semua, baik yang di gereja ini maupun di tempat masing-masing. Kita hari ini bersama-sama mengawali tahun baru 2021 dan dalam kalender liturgi gereja kita bersama-sama merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Maria disebut sebagai Bunda Allah yang berarti membuat keilahian itu hadir atau lahir, dan pengakuan ini diterima dalam Konsil Ekumenis Efesus 4:31. Maria memungkinkan umat manusia mengalami keilahian sebagai berkat, dan pengakuan iman itu Maria Bunda Allah kita abadikan di dalam doa bagian kedua dari Salam Maria, doa kita bersama sebagai ungkapan gereja. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon, semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putramu, sumber kehidupan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, dan senantiasa setia menyertai kami, kini dan sepanjang masa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat tahun baru. Pagi tadi ketika saya melihat media sosial, ada orang yang mengirimkan gambar-gambar perayaan tahun baru sebuah keluarga. Keluarga itu menyampaikan bahwa makan malam tetap di luar, tetapi tidak keluar dari pagar. Artinya hanya makan di dalam halaman rumah saja. Tahun baru kali ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan dengan sederhana, dengan perhatikan protokol kesehatan karena masih masa pandemi. Bahkan kebanyakan merayakan di rumah masing-masing sesuai anjuran pemerintah. Ada yang di rumah bersama keluarga, ada yang bersama 1-2 teman. Inilah kesederhanaan tahun baru kita. Tetapi walaupun sederhana, kita tetap diajak untuk merayakan dengan sukacita. Kesederhanaan juga disebabkan selain karena takut virus COVID, sebagian juga karena mengalami kesulitan ekonomi. Sebagian karena sakit di antara kita, sebagian karena ditinggal wafat anggota keluarganya, dan macam-macam alasan lain. Merayakan dengan gembira dan penuh harapan yang lebih baik di tahun baru ini penting, sesederhana apapun. Kita diingatkan kemarin oleh Romo Hani melalui kitab Amsal bab 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terdapat hubungan yang sangat erat di antara pikiran dan tubuh. Satu bagian tubuh diserang penyakit, bagian yang lain turut merasakannya, dan keadaan pikiran yang sehat dan bergembira mempengaruhi kesehatan lebih besar daripada yang disadari banyak orang. Banyak dari penyakit yang diderita oleh manusia menjadi semakin memburuk karena tekanan mental, tekanan pikiran. Duka cita, kekhawatiran, rasa tidak puas, sesal dan merasa bersalah, syakwa sangka yang berlebihan tanpa terkendali, semuanya cenderung merusak daya hidup dan mengundang lebih besar kerisauan, penyakit yang lebih parah, bahkan kematian.
Setidaknya orang menjadi mati dalam hidup. Di masa Natal ini sering dinyanyikan lagu dari para pemazmur, hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Dia sudah datang. Maksudnya tentu mengajak kita bersukaria, bukan suruh langit sana itu bersukaria. Kita semua diajak bersukacita karena kedatangan Tuhan yang menyertai kita. Tahun baru masih ada dalam masa Natal. Mari kita bersukacita di masa Natal ini. Hari tahun baru ini juga istimewa karena bertepatan dengan Jumat pertama, hari yang dikhususkan bagi kebaktian kita akan hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Yesus yang begitu mencintai kita manusia dan menebus kita dengan mengorbankan nyawanya. Hati yang ditembus tombak dan mengeluarkan air dan darah, lambang pemberian Tuhan akan daya hidup dan sumber hidup bagi manusia. Tuhan Allah yang beserta kita tidak hanya hadir dalam bentuk bayi imut seperti digambarkan dalam patung di depan kita, tetapi dalam perjalanan hidup tumbuh dewasa menjadi putra Allah yang mengorbankan nyawa untuk kita. Itulah mengapa kita bisa bersukacita dalam Tuhan, entah kita sehat atau sakit, entah kaya entah miskin, entah dikenal baik atau buruk, entah sedang untung atau sedang rugi, entah dianggap suci atau merasa berdosa. Kita semua dicintai Allah yang memberikan hatinya yang Maha Kudus. Itulah alasan terbesar kita bersukacita di tahun baru ini. Tahun baru kita juga istimewa karena kita merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Berabad-abad kita memberi banyak gelar kepada Bunda Maria, seperti kita bisa lihat di dalam litani Bunda Maria. Namun ada satu gelar yang lebih penting daripada yang lain, bahwa Dia adalah Bunda Allah. Dengan gelar ini seluruh umat Katolik di seluruh dunia menghormati Bunda Maria hari ini setiap tahun. Ini adalah ungkapan iman kita akan Tuhan Yesus. Iman kita akan Tuhan Yesus pertama-tama. Ada sebagian orang yang bingung dengan sebutan ini. Mereka menganggap ini sebagai hujat karena salah tangkap. Seolah dengan sebutan ini menganggap Maria yang makhluk ciptaan itu berada lebih tinggi daripada Allah sendiri, Sang Pencipta. Memang bukan itu maksud kita. Gelar Maria Bunda Allah mau menyatakan bahwa Maria adalah ibu dari Yesus Kristus yang juga adalah Tuhan, dan bagi kita hanya Allah yang kita sebut sebagai Tuhan. Seperti yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan kedua, ketika kepenuhan waktu telah tiba, Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Karena kemanusiaan Yesus dipersatukan dengan pribadi kedua Trinitas, kita dapat benar-benar mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan, Putra Allah. Oleh karena itu, ibunya kemudian dengan tepat juga bisa disebut sebagai Bunda Allah. Itu mirip dengan gambaran ini. Kita menyebut seorang wanita sebagai ibu nelayan, meskipun ibu itu tidak tahu soal kepenelayanan, soal perikanan, soal menangkap ikan. Kita dapat memanggil Bunda Maria sebagai Bunda Allah meskipun Dia makhluk, sama-sama bergantung pada Tuhan seperti kita semua. Begitu Tuhan memilih untuk menjadi manusia, Dia membutuhkan seorang wanita untuk memberikan daging kepadanya.
Maria adalah wanita itu. Karena kita juga merayakan tahun baru di masa Natal dengan sukacita, marilah kita memulai tahun baru dengan sukacita lebih besar, karena Maria Bunda Allah. Sukacita yang benar hanya bisa terjadi kalau kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang sudah diberikan kepada kita, kehidupan kita, kesehatan kita, walaupun mungkin ada yang tidak sempurna karena sedang sakit, bahkan kena virus COVID. Berbagai pengalaman bernilai sepanjang tahun. Atas penyertaan Tuhan di saat sehat maupun sakit, untung maupun rugi, mari bersyukur atas berbagai anugerah Tuhan dan penyertaannya. Atas kesempatan baru di tahun baru, atas Bunda Maria yang selalu mendoakan kita, sehingga kita bisa memulai tahun baru dengan penuh harapan dan sukacita. Mari kita juga belajar dari Bunda Maria yang dalam Injil tadi disebut menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Kita belajar menyimpan perkara-perkara yang tidak bisa kita pahami langsung, yang kita alami sampai saat ini, entah sakit, entah pengalaman duka, dan sebagainya. Kita simpan, kita renungkan, sampai menemukan makna yang tepat yang diberikan Tuhan sendiri dalam perjalanan. Mari bersyukur kepada Tuhan atas berkat besar dan kecil yang datang dalam hidup. Mari kita juga bersyukur kepada Tuhan bahkan atas kegagalan dan kekecewaan kita, ups and down dari hidup kita, karena kita pada waktunya akan diberikan makna, maksud yang diberikan Tuhan. Mari kita berjuang menjalankan resolusi-resolusi yang kita buat menjelang akhir tahun. Tahun baru itu sebenarnya adalah juga kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Selamat tahun baru, selamat menapai tahun baru dengan sukacita karena kita bersyukur atas berbagai anugerah dan penyertaan Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita semua.